Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Teori keunggulan mutlak ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok antara lain. 1. Faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja. 2. Kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. 3. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. 4. Biaya transport ditiadakan. Dalam buku Langkah Awal Memahami Hukum Perdagangan Internasional, karya Penatia Sri Hidirianti, dijelaskan bahwa teori ini memiliki dua ide pokok, yaitu pertama, pembagian kerja dalam menghasilkan jenis barang. Kedua, spesialisasi dan efisiensi produksi. Perhitungan metode keunggulan mutlak. Menurut penghitungan ini, keuntungan hanya bisa dicapai jika biaya produksi dan harga lebih murah dibanding negara lain. Jika teori ini bisa dicapai, tentu negara tersebut akan merajai pentas niaga internasional. Contoh simpel adalah Indonesia mampu memproduksi kain dengan biaya murah dibanding Belanda. Setelah itu, Indonesia pun ekspor kain ke Belanda dengan harga lebih mahal dari produksi. Tentu, keuntungan Indonesia sangat besar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rizky Rizaldi. Yang dimana di sini saya akan membahas tentang keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation 1817. Dia pada keunggulan absolut melainkan keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Beberapa asumsi penting adalah teori keunggulan komparatif Ricardo adalah produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. 3. Adanya biaya transportasi yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Selanjutnya, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Tenaga kerja adalah mobil di pasar domestik tapi mobil antar negara. Perbedaan antar keunggulan absolut dengan keunggulan komparatif menghasilkan output yang lebih besar menggunakan input yang sama. Menghasilkan kuantitatif yang sama tetapi menggunakan input yang lebih sedikit. Atau yang terakhir itu menghasilkan kuantitas yang sama tapi lebih cepat. Metode keunggulan komparatif, metode perhitungan perdagangan internasional selanjutnya adalah metode keunggulan komparatif. Maksudnya adalah tidak ada negara bisa merajai perdagangan secara absolut. Penyebabnya adalah SDA antar negara tidak sama. Artinya semua negara bisa merajai perdagangan. Keuntungan juga bisa disebar secara merata ke seluruh negara. Contohnya adalah Indonesia menghasilkan kain yang berhasil menjadi perdagangan antara RI dengan Belanda. Namun perdagangan televisi justru Belanda yang mengalahkan Indonesia, maka terjadilah keuntungan dan keunggulan komparatif di sini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Biaya komparatif. Yang dimana biaya komparatif menggunakan teori keunggulan absolut, menyatakan bahwa negara-negara yang berbeda dapat memproduksi beberapa jenis barang secara lebih efisien daripada negara-negara lainnya. Sehingga efisiensi global dapat ditingkatkan melalui perdagangan bebas.
Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara lainnya apabila dalam memproduksi suatu komoditi bisa mengerjakannya dengan opportunity cost atau biaya-biaya oportunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan komoditi alternatif yang tidak diproduksi. Setiap negara memiliki keunggulan komparatifnya masing-masing. Keunggulan tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian, setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah, dalam artian kurang efisien dibanding dengan negara lain. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang dan jasa yang biaya produksinya relatif lebih tinggi, dalam artian kurang efisien dibandingkan negara lain. Melalui spesialisasi, negara dapat memperbaiki efisiensi mereka dan alasan. Yang pertama, tenaga kerja menjadi lebih cakap karena melaksanakan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang. Yang kedua, efisiensi waktu bagi tenaga kerja tidak berpindah-pindah produksi. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang, produksi akan memberikan insentif untuk pembuatan metode kerja yang lebih efektif. Teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja. Lanjut ke materi yang kedua, spesialisasi produksi. Spesialisasi berarti fokus pada aspek spesifik dari sesuatu yang lebih besar. Dengan fokus, individu, perusahaan, atau negara menjadi semakin ahli. Mereka mendapatkan manfaat besar dari kurva pembelajaran dan pengalaman, sehingga membuat mereka lebih efisien. Banyak negara lain misalnya berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa. Mereka kemudian berdagang untuk barang dan jasa lainnya. Dan inilah dasar perdagangan internasional. Lanjut, tingkat spesialisasi. Yang pertama ada individu, yang kedua ada bisnis, yang ketiga ada negara. Konsep spesialisasi menekankan bahwa sebuah negara harus memfokuskan pada produksi barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif, sebagaimana dianjurkan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif di sini mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya marginal dan biaya peluang yang lebih rendah daripada barang atau jasa lainnya. Adapun keuntungan yang didapat antara lain produksi yang lebih efisien dan cepat. Perusahaan dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Lanjutnya, output yang lebih besar. Total produksi barang dan jasa dinaikkan dan kualitas dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen pengendalian mutu. Lanjut, konsumen memiliki akses yang beragam produk berkualitas lebih tinggi dengan harga yang lebih murah. Hasil dari skala ekonomi yang dicapai. Terakhir, spesialisasi akan mengarah ke interaksi perdagangan internasional yang lebih besar, meningkatkan ukuran peluang penawaran pasar. Materi yang terakhir yaitu manfaat potensial dari perdagangan. Yang pertama, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Manfaat perdagangan internasional ini dilakukan dengan memproduksi secara optimal tanpa takut kelebihan produksi dan harga jual yang turun. Yang kedua, peluang kerja yang terbuka luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan dengan adanya kemakmuran suatu negara. Yang keempat, kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi.
bisa terjadi dikarenakan di setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing. Misalnya saja kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain sebagainya. Nah, ini semua nanti bisa dikembangkan dengan memproduksi produk-produk di setiap negaranya. Terakhir, membuat hubungan baik antar negara. Iya, hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang ikut berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.